Komunikasi merupakan aktivitas manusia yang sering dilakukan. Komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara komunikan dan komunikator. Selamat datang di video Nugas. Komunikasi dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Lazimnya dalam dunia bisnis ada dua komunikasi. Yang pertama komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dilakukan secara tertulis, contohnya surat, email, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang dilakukan menggunakan gerakan tubuh. Contohnya adalah menggelengkan kepala ketika tidak menyetujui dengan suatu hal yang sedang didiskusikan. Dalam ruang lingkup komunikasi, komunikasi dibagi menjadi dua, komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang dilakukan di dalam perusahaan, baik secara formal, non-formal, dan semi-formal. Komunikasi internal sangat berperan penting dalam penyebaran informasi di dalam sebuah perusahaan, di mana informasi tersebut merupakan aspek krusial yang harus ada di dalam organisasi sebagai alur koordinasi dalam melaksanakan pekerjaan. Media yang dilakukan dalam komunikasi internal yaitu surat, email, presentasi, pertemuan, dan lain sebagainya. Komunikasi internal dilakukan untuk menyampaikan informasi, menghindari adanya kesalahpahaman atau miskomunikasi antar sumber daya manusia, sebagai sarana aspirasi, dan sebagai penyelesaian konflik. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan di luar organisasi atau perusahaan, di mana komunikasi tersebut dilakukan oleh seorang PR atau Public Relation. Komunikasi eksternal merupakan keharusan yang mutlak yang harus ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, karena perusahaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan pihak luar. Komunikasi eksternal yang dilakukan oleh public relation bertujuan untuk mengokohkan relasi dengan pihak lain sehingga terbentuk opini publik yang favorable dan untuk menumbuhkan sikap dan gambaran publik yang positif terhadap organisasi. Menurut Ardianto menjelaskan, public relation merupakan jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding atau saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya. Media yang digunakan dalam komunikasi eksternal adalah koran, majalah, brosur, konferensi pers, dan pameran.